Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Pambudi, penyuluh pertanian BPP Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, kawasan dataran tinggi Dieng. Kali ini saya akan memaparkan secara detail kepada teman-teman honorer atau penyuluh pertanian yang saat ini akan berjuang mengadu nasib dengan mengikuti ujian atau seleksi P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, formasi penyuluh pertanian ahli pertama. Video ini saya buat untuk dedikasi kepada teman-teman saya yang saat ini mengikuti ujian pengadaan CASN P3K teknis tahun 2024. Yang pertama, saya akan memberikan secara detail terkait field report atau pengalaman saya mengikuti ujian P3K penyuluh pertanian melalui jalur umum, teman-teman ya, di Kabupaten Banjarnegara yang tahun kemarin itu dibuka sekitar September tahun 2023, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memahami bahwa materi penyuluhan pertanian ya sesuai dengan apa yang ada pada kisi-kisi Kementan. Setiap tahun itu berbeda-beda, tapi ya intinya sama. Ada beberapa materi atau pertanyaan yang sering ditanyakan. Selanjutnya nanti saya akan membuat video pembahasan satu persatu, dan yang keduanya selanjutnya nanti juga saya akan membuatkan video terkait FR 2022 agar teman-teman mempunyai perbandingan terkait bentuk berbagai keragaman materi yang biasa menjadi materi pokok di soal-soal teknis penyuluh pertanian. Jadi kemarin saya mengikuti ujian itu di MGestos Hotel Semarang ya teman-teman ya. Untuk nilainya sih memang nilainya agak jelek ya teman-teman ya, di 570 ya teman-teman ya. Tetapi lulus teman-teman, dan 2022 nilainya hampir bagus, 598, peringkat 1 di sesinya tapi tidak lulus. Nah, nanti faktornya kita bahas bersama ya teman-teman ya. Ini untuk FR pertama, yaitu pesan petani ya teman-teman ya. Ada soalnya simple. Jadi terkait soal P3K penyuluh pertanian itu untuk tahun 2023 kemarin ya teman-teman ya, itu sangat berbeda jauh dengan di tahun 2022. Untuk tingkat kemudahannya mudah di tahun 2022 teman-teman ya. Pada saat menterinya itu Pak Yassin Limpo ya. Kalau sekarang kan Pak Andi Arman atau Arman Sulaiman ya.
Jadi yang pertama ini materinya yang biasa ditanyakan itu terkait pesan petani. Jadi bentuk soalnya seperti pesan petani berupa teman-teman ya, nanti ada materi penyuluhan, metode penyuluhan, dan sebagainya. Ini saya biar cepat, biar teman-teman itu termotivasi untuk belajar giat, ya, belajar maksimal, maka ini cuma dalam bentuk FR yang saya ingat saja ya teman-teman ya, lumayan banyak. Yang kedua, sistem kerja penyuluh pertanian. Adalah khususi latihan, kunjungan, supervisi. Ini juga di setiap tahun hampir keluar, tapi untuk pertanyaannya beda, tapi untuk kisi-kisinya itu ya terkait latihan, kunjungan, dan supervisi, seperti itu saja teman-teman ya. Terus ada yang ketiga KTNA, RDKK, terus varietas padi, inpari kepanjangan dari, nah seperti itu ya teman-teman ya. Inovasi padi lahan kering, ini soal nomor 6, itu seperti pertanyaannya berarti untuk varietas padi pada lahan kering, inovasinya dalam bentuk benih padi apa, seperti itu teman-teman. Yang ketujuh, kombinasi ternak dan tanaman. Ini pertanyaan simple tapi jawabannya benar semua dan membingungkan ya teman-teman ya, sangat menjebak. Nah, jadi untuk video selanjutnya nanti saya konstruksikan kembali seingat saya terkait bentuk soalnya dan kisi-kisi pilihan gandanya teman-teman ya. Terus yang ke-8 ini ada karya wisata, ada 9 widya wisata, 10 mimbar sarasehan, poster, peta singkap, temu usaha, temu lapang, temu karya, 16 kursus tani, sekolah lapang, 17 ya. Itu terkait pengertiannya ya teman-teman ya. Nah, terus selanjutnya ada pengertian kartu kilat. Nah, 19 ini pengertian gapoktan. Nah, pengertian gapoktan tapi nanti definisinya ABCD itu hampir benar semua teman-teman ya, jadi sulit untuk jawabnya juga. Jadi teman-teman harus mengetahui secara hafal juga definisi daripada gapoktan atau gabungan kelompok tani. Terus 20 ada ya, peragaan cara merontok padi merupakan demonstrasi apa? Itu demonstrasi cara atau demonstrasi plot atau demonstrasi alat atau demonstrasi alat dan cara. Nah, itu pertanyaan seperti itu teman-teman ya. Jadi agak menjebak. Terus selanjutnya ada nomor 21, ada pupuk dengan kandungan N tinggi. Nah, 22 ada sensor smart farming digunakan untuk. Terus 23 contoh penerapan urban farming di perkotaan. 24 RDK dan RDKK adalah, ini pengertian saja ya teman-teman ya. Terus 25 ada asas kesetaraan adalah. 26 Undang-Undang nomor 16 tahun 2016 tentang SP3, sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan, seperti itu ya teman-teman ya. Itu pengertiannya ya teman-teman ya. Yang ke-27 ada Permentan nomor 3 tahun 2018 tentang ini pedoman penyelenggaraan penyuluhan. Terus nomor 28 arti label pada benih padi ya. Ada nanti tanyakan warna putih, biru, kuning atau ungu teman-teman ya. Nah, seperti itu. 29 sasaran penyuluhan, pelaku utama dan pelaku usaha. Jadi teman-teman harus hafal definisi dari pelaku utama dan pelaku usaha. Terus nomor 30 ada dasar memberikan penyuluhan melalui kontak telepon atau tatap muka merupakan berdasarkan. Nah, ini nanti kita konstruksi lagi terkait soalnya teman-teman ya. Ini sesuai ingatannya seperti itulah. Terus ada nomor 31 fungsi BPP. Ini fungsi BPP ya teman-teman, ada sebagai pusat pembangunan pertanian, sebagai pusat jejaring kemitraan, pusat data dan informasi. Tapi nanti jawabannya seperti itu teman-teman ya, hampir sama, benar semua. Jadi walaupun pertanyaannya mudah, ini jawabannya membingungkan teman-teman ya. Jadi harus teliti ya, harus hafal.
Nomor 32 fungsi Poktan. Terus selanjutnya nomor 33 tim yang ditunjuk merancang program penyuluhan. Itu ada nanti ada pertanyaan dari KTNA, ada penyuluh pertanian, ada koordinator dan sebagainya teman-teman ya. Terus 34 Poktan adalah ya seperti ini pengertiannya teman-teman ya, sama. Nah, pengertian Poktan dan pengertian Gapoktan teman-teman ya. Terus 36 fungsi manajemen iklim bidang pertanian. Jawabannya ya hampir sama ya teman-teman ya, sangat mengecoh. Nomor 37 mensikapi lahan kering, ini tindakan yang dilakukan, nanti jawabannya itu solusi-solusinya teman-teman ya. Terus kepanjangan posludes, terus posludes di tingkat desa, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi. Nah itu terus 40 ada posludes merupakan non struktural yang diisi oleh pertanyaan simpel ya teman-teman ya. Nomor 41 pertanian ramah lingkungan. Terus ada 42 programa, ini programa keadaan ya, tujuan programa, terus rencana kegiatan. Ini ditanyakan detail ya teman-teman ya, jadi teman-teman harus belajar. Terus 45 contoh penetapan tujuan. Nah itu nanti ada pilihan ganda, bentuknya adalah penetapan tujuan. Nah yang benar itu seperti apa. Terus 46 urutan programa ya teman-teman ya, harus hafal teman-teman ya. 47 yang bukan penyuluh ahli. 48 urutan kelas Poktan. 49 setelah kelas pemula adalah kelas, nah itu harus hafal, pemula, madya, utama, dan seperti itu teman-teman ya. 50 yang merupakan kelas Poktan. 51 grafik. 52 sasaran metode penyuluhan ceramah, seperti itu teman-teman ya. Terus selanjutnya nomor 53 indera yang paling bagus dalam penyuluhan adalah penglihatan. Nah itu 54 faktor keberhasilan usaha. 55 temu agrab. Ini cuma pengertiannya saja ya teman-teman ya, jadi teman-teman banyak harus dihafalkan ini ya. 56 demplok, demonstrasi plot, pengertiannya, berapa luasannya, demonstrasi area, demonstrasi dempam. 59 tujuan corporate farming ya teman-teman ya. Terus 60 obrolan sore adalah 61 contoh media penyuluhan pertanian tercetak. Nah itu ya teman-teman, anjang sana, pengertian anjang sana. Nomor 63 urutan tahapan adopsi seperti penumbuhan minat dan sebagainya, nanti kita bahas ya teman-teman di video berikutnya ya. 64 tugas ganda penyuluh pertanian, terus SPK ya. Terus 66 kursus tani ya. 67 komoditas strategis pajale, padi, jagung, kedelai. 68 ada nanti soal yang menunjukkan sebuah data, terus teman-teman ditanya peningkatan produksi jagung berapa, nah gitulah persennya, itulah seperti itu teman-teman ya. Terus nomor 69 LKP ya, layanan konsultasi padi gitu lah. Nah itu ada. Terus yang ke-70 kemarin keluar SPO ya, ini terkait kelapa sawit ya teman-teman ya, palm oil ini ya, tujuan SPO. Terus nomor 72 fungsi impor beras stabilisasi harga ya, untuk tujuannya impor beras itu untuk apa. Terus 73 kata memiliki data apa saja. Terus 74 evaluasi pelaksanaan penyuluhan adalah. 75 dampak penyuluhan dapat dilihat dari. 76 cara menilai Poktan.